Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu lagi di dalam lanjutan kitab At-Tauhid. Alhamdulillah, untuk kondisi saya sendiri telah terjadi nyeri otot sebenarnya ya, dan di hari Rabu lalu karena Allah alam penyakit apa yang menyerang itu ya, tiba-tiba sakit lutut dan berapa hari ya, dan kemarin tinggal nyeri ototnya saja ya gitu. Ya sekarang ya sudah lumayan lah gitu, mudah-mudahan nantinya dengan dilatih jalan itu ya, insyaallah bisa lebih baik lagi ya, itu ya kalau mengenai kondisi ya. Baik, kita langsung saja lanjut kitab Tauhid. Ini karena ada beberapa perkataan ya, dan kita harus menyelesaikan dari bab ke-50 ini untuk sekarang ya. Jadi mungkin ada beberapa lafaz atau bacaan Arab yang saya tidak bacakan ya, karena nanggung juga waktunya ya, sampai 5:30 karena saya juga ada urusan lagi ya gitu. Doakan saja supaya diberikan kelancaran ya, apa yang kita inginkan dan juga apa yang jadi hajat kita ya. Baik, sebuah perkataan dari Ibnu Hazm rahimahullah, dia mengatakan bahwa ittafaqu ala tahrim ya. Para ulama telah sepakat atas haramnya kullismin mu'abbadin li ghairillah, setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah ya. Contoh ya, Abdul Umar, hambanya Umar, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang semisalnya ya. Hanya saja di sini dikatakan kecuali Abdul Muttalib ya. Ya, siapa Abdul Muttalib? Ya. Jadi Abdul Umar nggak boleh, Abdul Ka'bah nggak boleh itu ya gitu. Siapa yang menyandarkan itu ya, menyandarkan pada hambanya seseorang itu ya, hambanya suatu makhluk Allah ya, maka itu adalah haram ya. Tidak boleh kita memberikan nama itu ya. Dan tentunya selain nama-nama yang diharamkan ya, jadi memberi nama juga ada tata tertibnya lah gitu ya. Ada SOP-nya dalam memberi nama ya gitu. Salah satu yang dilarang adalah dengan memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah ya.
Nah di sini kecuali Abdul Muthalib ya gitu. Nah itu. Dari Ibnu Abbas, tapi ini sayul hibzi ya, jelek hafalan ya. Atau kata Al-Hafiz, saduk sayul hibzi ya. Benar tapi ya sayul hibzi ya, jelek hafalan ya gitu. Karena itu dikatakan oleh Al-Utsaimin doif ya hadisnya. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Abi Hatim yang bunyinya dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut ya, yaitu di surah Al-A'raf ayat 190 ya. Setelah Adam menggoyoli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawan kalian. Nah, iblis berkata, kawan kalian ya. Kawan kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Hendaklah kalian menaatiku, kalau tidak, niscaya aku akan menjadikan anakmu bertanduk seperti rusa. Jadi kalau tidak taat kepada iblis, jadikan anaknya bertanduk seperti rusa itu ya. Sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Dan pasti akan kulakukan dan benar-benar kulakukan tuh. Jadi sungguh-sungguh si iblis ini ya. Sampai dikatakan benar-benar kulakukan. Iblis menakuti mereka berdua ya. Kata iblis, namailah anak kalian Abdul Haris ya. Tetapi keduanya menolak untuk menaatinya. Lalu lahirlah bayi mereka, maka bayi mereka dalam keadaan mati. Lalu Hawa hamil lagi, yakni yang kedua. Iblis datang lagi ya kepada mereka berdua, sungguh aku adalah kawan kalian berdua yang telah melakukan apa yang kulakukan. Hendaklah kalian melakukan, kalau tidak niscaya akan kulakukan dan benar-benar kulakukan. Iblis menakuti mereka berdua, tetapi keduanya menolak untuk menaatinya. Lalu lahirlah bayi mereka dalam keadaan mati juga lagi ya, sama mati ya. Lalu hamil lagi yang ketiga ya, ketiga kalinya hamil. Lalu iblis datang kembali kepada mereka berdua, berkata lagi ya, diingatkan lagi ya iblis itu. Hanya saja karena mereka menginginkan anak ya, maka mereka menamai anak mereka dengan Abdul Haris. Riwayat Ibnu Abi Hatim ya. Nah, kembali lagi ini adalah sayyiul hifzi, jelek hafalan ya. Yaitu melalui Husayf bin Abdurrahman al-Jazari ya. Abu Awan al-Hadrami, itu yang jelek hafalan ya gitu. Bisa dilihat dalam Taqribut Tahdzib dan juga Tahdzib at-Tahdzib ya gitu. Kalau punya Maktabah Syamilah mungkin ada ya gitu. Jadi jelek hafalan ya gitu. Maka tidak bisa dijadikan rujukan, hanya saja memang mengandung makna ya. Al-Haris itu kan namanya iblis ya, namanya iblis. Sebelum iblis itu dipanggil, yaitu iblis ya, dipanggil iblis ya, sebelum dia dipanggil iblis ya gitu, namanya adalah Al-Haris ya, atau Azazil ya gitu. Nah makanya
si iblis itu mengarahkan supaya dinamakan Abdul Haris, tapi ini riwayatnya dhaif ya, sehingga ya nggak ada hikmah sama sekali lah kalau dikatakan dhaif ya, ya sudah gitu, dhaif mau gimana lagi ya gitu. Hanya saja tidak boleh ya seseorang menaati iblis ya, itu ya. Tidak boleh menaati iblis ya. Fatakhizuhu aduwa ya. Dalam surah Fatil ya. Tidak boleh menaati setan ya, tidak boleh menjadikannya teman ya. Itu ya. Nah itu. Sedangkan ada di riwayat yang lain Warahu bisanadin sahih an Qatadata qala syuraka'a fi ta'atihi walam yakun fi ibadati. Ibnu Abi Hatim langsung enten. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih dari Qatadah yang berkata, yaitu berbuat syirik dalam ketaatan kepada iblis ya, bukan kepada ibadah ya. Bukan dalam ibadah kepadanya. Jadi orang yang syirik dalam ketaatan ya, maksudnya ketaatan dia kepada iblis ya. Nah itu yang menjadikan syiriknya ya, walaupun tidak ibadah kepadanya ya, tapi itulah syirik ya. Itu adalah syirik. Siapa yang taat kepada kemungkaran ya, itu adalah kesyirikan ya, gitu. Itu ya. Nah itu. Dan saya tidak mau memanjang ya. Terus bagaimana nanti kita taat pada kemungkaran, mendiamkan kemungkaran. Jadi panjangkan itu kada ya hore amat ya. Kadang manjang kumaha gitu nya membahas pemerintah jadi aduh. Kita mah bahas ieu ya tauhid heula lah gitu. Itu ya. Mari diulangi saja ya. Ini karena direkaman reun lah gitu ya. Jadi haram ya, memberi nama dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah ya. Seperti Abdul Umar ya, Abdul Ka'bah dan yang semisal ya, kecuali Abdul Muthalib ya. Dan ada sebuah kisah bagaimana Adam dan Hawa 3 kali hamil si Hawanya ya. 2 kali tidak mau menamakan Abdul Haris, tapi yang keduanya mati ya. Di hamil yang ketiga itu mereka ingin punya anak, maka dinamakan Abdul Haris ya gitu. Tapi itu riwayatnya adalah dhaif ya, Sayyul Hibzi ya, jelek hafalan ya. Usaif bin Abdurrahman Al-Jazari Abu Awan Al-Hadrami itu ya. Jadi bagaimana yang menjadi kesyirikan itu karena dia atau seseorang itu jadikan syirik ketika taat pada iblis ya gitu. Itu ya. Itu. Dan kalau masalah riwayat Adam dan Hawa ya, tentang keturunannya ya, yang sahih itu ya yang di Al-Quran ya itu ya, sahih itu yang di Al-Quran ya itu, yang laki-lakinya Qabil dan Habil, terus ada perempuannya kedua itu ya, itu ya. Itu yang
sahih ya, Allah alam. Gitu ya. Sehingga riwayat yang lain itu lemah tuh ya, bisa ditolak gitu ya riwayatnya karena jelek hafalan ya, tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau seseorang taat kepada iblis tuh ya, walaupun tidak ibadah kepadanya, maka itu adalah syirik ya itu. Ya. Jadi saya tidak mau manjang bagaimana kalau mendiamkan kemungkaran kemudian taat kepada kemungkaran. Nah, kayak bahas pemerintah jadi saya ream panjang deh ya. Gitu ya. Soalnya itu harus ada pembahasan khusus itu namanya kayak di itu. Nah, disinggung kayak beda ya. Beda dua kubu kayak anu kubu nu setuju anu teu. Nah, geus kudu dibahas lah gitu. Ya. Kemudian walahu bisa nadin sahih an mujahidin qol asfaqo an la yakuna isnanan wa dzukira ma'nahu anil hasani wa sa'idin wa ghairiha. Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan dengan sanad sahih dari Mujahid. Ia berkata mereka khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Diriwayatkan pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri ya. Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Jadi khawatir ya kalau bayi itu tidak lahir dalam bentuk sempurna ya, itu. Dikatakan kalau ini sanadnya sahih dari Mujahid ya. Hanya saja di sini dikatakan wahadhil asar yang haru alaiha, berkata Ibnu Katsir asar-asar ini jelas Allah alam ya. Nah beliau tawakuf ya Allah alam. Anha min asari ahlul kitab ya, karena merupakan asal dari ahlul kitab itu ya. Tuh. Nah kan sudah dijelaskan ya tentang riwayat dari ahlul kitab ya. Ya itu mah dari Bani Israil yang sudah dijelaskan ya gitu. Tapi nggak jauh beda sebenarnya kan gitu. Karena di antara ahlul kitab juga ada dari Bani Israil ya gitu. Nggak jauh beda tuh ya gitu. Itu ya. Maka kalau di sini dikatakan ya wa amma nahnu fala mazhabil Hasani al-Basri rahimahullah fi hada. Adapun kami sependapat dengan Hasan al-Basri rahimahullah tentang hal ini wa annahu laisal muradu min hadas siyaki adamu wa hawwa'u wa innamal muradu ya wa innamal muradu min dalikal musyrikuna min dzurriyyatih. Dan bahwa apa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah Adam dan Hawa, tapi orang-orang musyrik dari turunannya. Jadi bukan Adam dan Hawa ya. Jadi salah kalau dikatakan ini dari riwayat yang tafsir Ibnu Abi Hatim itu Adam dan Hawa, tapi turunannya ya. Turunannya gitu ya. Ada berapa itu turunan dari Adam ke Nabi Nuh? 10 turunan ya. Itu yang akhirnya itu adalah kesyirikan ya, yang generasi terakhirnya itu ya. Setelah generasi yang 10 itu ya. Itu kalau tidak salah itu ya. Setelah itu adalah ada yang kesyirikan. Jadi cerita ini bukan kepada Adam dan Hawa ya, yang tadi yang dari Ibnu Abbas itu ya itu. Itu ya. Nah itu. Jadi hikmahnya jangan mengikuti iblis ya gitu. Tidak boleh mengikuti iblis dalam hal apapun lah gitu ya.
dalam hal apapun ya, tidak boleh ya gitu, karena dia adalah memerintahkan pada asu ya, pada keburukan, wal fahsya, dan kekejian, wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui itu ya. Nah itu makanya soal agama apalagi ya, itu harus benar-benar berdasarkan dalil ya. Berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perasaan ya, gitu. Perasaan mungkin dan ya, gitu ya. Harus dengan dalil, apalagi tentang Allah ya gitu, tentang fikih dan sebagainya gitu ya, tentang sunnah dan sebagainya, tentang akidah ya, harus berdasarkan dalil ya. Tidak bisa dengan perasaan ya, gitu. Kalau sugan gitu itu bisa gitu ya. Suganan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah itu saja dahulu tentang bab 50, nanti bab 51 tentang Asmaul Husna ya gitu. Sudah 8 menit ya kalau dalam rekaman, kalau di sini sudah 20 menit ya. Baik, besok kita lanjut tentang akhlak lagi ya. Pembahasan tentang hakikat akhlak, kalau nggak salah itu tujuan mempelajari akhlak. Itu saja dahulu ya. Jangan lupa untuk terus konsisten dan juga istiqomah ya di dalam belajar dan juga beradab dalam belajar itu ya gitu. Tidak boleh menjelek-jelekan guru ya, tidak boleh itu menjelek-jelekan guru ya gitu. Dan juga kita harus hormat pada guru ya, taat kepada guru ya. Itu diantaranya ya gitu. Jangan terlalu ya akhlak nuk itu kan kadang suka ya kan sindiran dan sebagainya. Justru gurunya itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada muridnya ya gitu, karena dia sudah berjuang untuk mengajar, itu luar biasa ya perjuangannya. Tong dugi ka orang jadi terhormat ke anjeunna ya. Nah gitu ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min rahmatin wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.